صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار بديعها وقوت الأرواح وعدائها وعلى آله وصحبه وسلم. Masyarul habaib yang kami cintai, kami hormati, wabil khusus Habib Abdurrahman Asyadri, Habib Mustafa Al-Halshi, Habib Abdurrahman bin Hamid, dan juga para habaib yang lain. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, yang juga mendampingi saya Habib Ali Maladawilah dari Malang, juga Habib Muhammad Al-Habib, dan para tokoh, para kiai, para alim ulama, para sesepuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Tidak lupa juga yang kami hormati, kami cintai, Sahibul Bait Haji Afrijal, yang kali ini beliau telah mengundang kita semua untuk memperingati haul daripada pengangkatan abah beliau, Bapak Haji Abdul Razak Ali bin Haji Ali Muhammad. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diingatkan bahwa Sahibul Bait Haji Afrijal telah mengadakan hal ayahanda beliau yang pertama. Berarti sudah 1 tahun atas wafat orang tua beliau. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang sangat layak dan indah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikumpulkan bersama para orang tua, para leluhurnya dalam keadaan dinaungi rahmat Allah dan ridhonya wa maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengingat bahwa haul yang sering kita dengar tidak lepas dari ada beberapa hal yang terkait dengan haul. Mengingatkan haul berarti mengingatkan banyak. Ada media dakwah, ada silaturahim, ada macam-macam. Yang pasti mengingatkan bahwa semua orang akan mengalami seperti atau semacam almarhum ila rahmatil hayyul qayyum. Kita akan mengalami hal yang sama, mengalami kematian tanpa ada pengecualian, bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Hanya saja entah kondisi bagaimana, keadaan bagaimana, dan di mana, itu yang perlu kita camkan dan perlu kita renungkan. Kalau mati, semua orang mati. Atau ada orang yang menganggap biasa saja mati, dan mati. Tidak semacam itu. Mestinya membuat dia bukan terkesima, membuat dia ada guncangan rasa, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ada rasa dan rasa-rasa yang macam-macam, termasuk rasa mungkinkah saya mati dalam keadaan husnul khatimah, mungkinkah saya mati dalam keadaan sulul khatimah, atau Masya Allah, waliyahulillah. Ngeri kalau bicara tentang kematian, dan sangat-sangat mengerikan bila sudah memasuki fase alam barzakh. Karena itu tidak akan pernah kembali lagi, dan kehidupan itu sudah berubah sama sekali, tidak seperti yang kita bayangkan kehidupan di dunia ini. Dalam kondisi gelap gulita,
dalam keadaan sendiri tanpa ada pendampingnya. Semua anak istri lari, menghindar dan menjauh, dan hal-hal yang lain. Belum lagi merasakan himpitnya kuburan, siksaan-siksaan yang bertubi-tubi, bukan sekali dua kali, tapi sampai berulang ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada ayat yang sangat mengingatkan kita kepada Allah SWT tentang kematian. Hatta ja'adumul maut qala rabbi irji'un, ya Allah. Ketika datang kematian, ja'adumul maut, datang kematian kepada salah seorang mereka. Qala rabbi irji'un, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya, kembalikan saya. La'alli amal salihan. Kala tidak ada lagi, ya, mungkin saja saya masih ada kesempatan bisa berbuat amal soleh. Mungkin saja saya masih ada kesempatan untuk beramal soleh dan macam-macam. Tapi itu kalimatun huwa qailuha, kalimat yang sudah diucapkan itu sia-sia, tidak ada lagi kesempatan, tidak terulang lagi kesempatan karena sudah masuk alam barzakh. Min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sama Allah. Min wara'ihim, wara' di situ amam, di depan dia sudah ada alam barzakh, sudah memasuki alam barzakh, dan dia tidak akan lagi kembali sampai dibangkitkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang bisa untuk diambil tentang kematian itu? Ini banyak hal, termasuk bahwa anak tidak lepas dan tidak boleh melupakan kebaikan orang tua, termasuk selalu menghadiahkan doa, menghadiahkan qiraat, zikir, tahlil. Ini bagian daripada anak-anak yang bisa melakukan amal yang bisa disampaikan kepada kedua orang tuanya. Dan ini ajaran yang hanya berlaku dan ada di dalam Islam, bahwa tidak terputus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bukan sekedar untuk menengok kuburan, bukan sekedar mengenang, tetapi mendoakan. Itu yang paling penting, karena itu yang dibutuhkan oleh ahli kubur, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwif yantadiru da'watan min abid talhaquhu min abid aw ummin aw akhin aw sadiqin.
فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وأن الله تعالى لا يدخل من دعاء أهل الأرض إلى أهل القبور مثل الجبال. Nabi telah menyampaikan bahwa dan mengingatkan serta Nabi memberitahukan sangat-sangat jelas, mal maitu fil qabri illa kal qarikil mutahawwis. Tidaklah seorang mayit di dalam kubur kecuali seperti orang yang tenggelam yang meminta tolong-tolong. Ini siapapun dia, kecuali orang salihin, kecuali orang yang sudah lepas daripada azab Allah, yang baru menikmati dan merasakan senangnya, bahkan minta cepat-cepat ketika datang kematian. Orang-orang soleh. Kalau orang kita, adik-adik tolong jangan bicara. Kalau siapapun dia, ketika sudah masuk ke dalam kubur, maka dia seperti orang yang tenggelam. Bagaimana orang tenggelam? Dia berusaha dengan susah payahnya. Dia kalau umpama bisa berteriak, dia akan teriak sekencang-kencangnya. Dia minta tolong bantuan dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Karena orang tenggelam pasti ingin penolong untuk orang yang bisa menyelamatkan dia. Yantadiru da'watan talhaquhu. Si mayit itu bukan menunggu apa-apa, bukan menunggu kiriman macam-macam, cuma doa saja. Kita semua punya orang tua, mungkin punya saudara atau keluarga yang sudah wafat, apalagi ini orang tua, ya sangat-sangat menanti dan menunggu doa-doa. Ya sangat menunggu doanya min abid, yang bisa mengiring-iring, yang bisa sampai kepada dia. Min abid, aumin, baik dari bapak atau ibunya, min akhin, dari saudaranya, au sodikin, atau kerabatnya, temannya, talqaquhu, yang bisa sampai kepada dia. Jadi doanya itu diharap-harap bisa sampai kepada si mayit. Bagaimana kalau sudah sampai? Oh, luar biasa. Faidza talhaquhu, faidza lahiqathu. Kalau sudah sampai, maka si mayit gembira, senang. Ya, sampai senangnya itu karena ahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Dia lebih senang dibandingkan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Bayangkan, sudah tidak ada lagi itu angan-angan umpama dunia akan diberikan dia, dunia akan diterima oleh dia, tidak. Tetapi doa itu lebih menyenangkan. Umpama dia punya rumah, atau rumah 1, 2, sampai 10, dia punya kendaraan, ataupun punya apapun yang dia miliki di dunia, maka itu tidak ada nilai, semua tidak ada artinya. Hanya doa yang bisa mengantarkan atau sampai kepada dia. Saking bungahnya, maka dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan doa dari saudaranya atau anak atau orang tuanya. Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa anallaha la yudkhilu, dan sesungguhnya Allah SWT memasukkan doa min ahlil ardi, doa daripada orang-orang yang ada di bumi ini yang masih hidup, bila ahlil kuburi, kepada orang-orang ahlil kubur, mithlal jibal. Tidak tanggung-tanggung Allah memasukkan doa daripada setiap orang-orang yang ada di bumi ini yang masih hidup kepada orang-orang yang ada sudah wafat, sudah meninggal, itu seperti gunung-gunung.
Entah itu doa itu wujudnya cahaya, entah itu doa itu apa, dia lepas daripada azab Allah dan macam-macam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kalau sudah berbicara tentang kematian, semua jangan menganggap saya masih untung, saya masih sehat, saya masih umur segini. Tidak ada. Sekarang pandangan umur tidak bisa diukur dengan kondisi keadaan. Banyak yang anak muda mati muda, apalagi kena corona. Ya, kemarin banyak anak-anak yang muda-muda langsung sakit sebentar kemudian meninggal. Apalagi usia 50, 55, aduh jangan berharap 60. Ya, apalagi umur 70, jangan berharap minta sampai 100 tahun. Ya, sudah jarang sekarang umur melebihi daripada 80 tahun. Itu berarti Anda untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan. Tidak lagi panjang. Sekarang ini umur begitu cepat, hari cepat, waktu cepat, tahun juga cepat. 5 tahun perasaan hanya waktu yang beberapa waktu lalu. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Masya Allah. Berbicara tentang kematian adalah amrun tabi'iyun, perkara tabiat. Karahiyatul maut, tidak ingin mati juga banyak. Ya, tidak mau mati cepat itu banyak keinginan orang, karena dia tidak mau berpisah dengan anak istri, rata-rata dengan istrinya, atau dia tidak mau pisah dengan kekayaannya, hartanya. Itu amrun tabi'un. Ya, sudah pasti orang itu ingin panjang umur. Tapi buat apa kalau panjang umur hanya melakukan dosa dan maksiat? Alhamdulillah, dia selalu menghabiskan waktunya untuk menentang dan untuk melanggar, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah SWT. Padahal Allah berikan kesempatan dan kesempatan, nanti baru dia menyesal dan menyesal. Lah perkara ini karahiyatul maut itu kan gamiru, lenyap itu keinginan mati itu, perasaan tidak mau mati itu hilang karena diwujudi isyraqi anwarul iman wal yakin. Karena ada cahaya iman yang kuat, yang kokoh, ya, maka keinginan kematian, keinginan tidak ingin mati itu tidak ada. Justru malah cepat-cepat ingin untuk bertemu dengan Allah, ya, dengan Rasulullah, dengan orang-orang yang dia cintai. Malah hatta la tuhassu, sampai-sampai tidak terasa waktu sakaratul maut dicabut itu hilang, tidak ada, karena imannya yang dahsyat, yang kuat itu. Rasa sakitnya tidak ada, ya, rasa nyerinya tidak ada. Padahal orang sakaratul maut itu sakitnya Masya Allah. Satu waktu Nabi Isa ingin tahu tentang keadaan orang mati, dicari, ya, terutama dia ingin tahu kondisi anak daripada Nabi Nuh yang kebetulan namanya Sam bin Nuh. Setelah dihidupkan dia ketemu, dan namanya Nabi Isa, siapapun bicara itu bisa tahuan, dan ingin seketika Allah Ta'ala wujudkan keinginannya. Akhirnya dia tahu, ketemu dan bisa berdialog, berbicara. Mudkam sana anta fil gabri, wahai Sam, berapa tahun kau sudah berada di dalam kubur?
mundu arba'ati alaf sana, saya sudah 4.000 tahun mati. Saya sudah 4.000 tahun di dalam kubur ini. Ma wajadta fil qabri, apa yang kau dapatkan di dalam kubur? Apa yang kau rasakan di dalam kubur? Hatta al-an lam tabhab anni hararatu sakaratul maut. Wa fi riwayatin lam tabhab anni hissatul sakaratul maut wa hararatuh. Saya sampai saat ini sakit sakaratul maut tidak hilang dari saya. 4.000 tahun masih dia rasa terus, dan itu akan dia rasa terus-terus. Panasnya sakaratul maut, keringnya kerongkongan sakaratul maut itu tidak hilang. Bayangkan sudah 4.000 tahun. Untungnya umat Nabi Muhammad ini diberi rahmat Allah SWT, barokah dan syafaat Rasulullah. Beliau meminta ketika beliau merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat, kata yang mulia Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Dr. Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, orang kalau sudah sakaratul maut itu seperti ditusuk pedang sampai 700.000 kali, saking sakitnya. Jangan dianggap sama, biasa-biasa saja. Tapi oleh Nabi SAW sakaratul maut ini beliau mohon kepada Allah untuk dilimpahkan kepada beliau. Untuk seluruh sakit sakaratul maut umat beliau yang nanggung, jangan sampai umatnya merasakan. Ini rasa saking sayangnya, rasa besar cintanya, saking rasa perhatian Nabi SAW kepada umatnya, sampai urusan sakaratul maut pun beliau meminta kepada Allah untuk diringankan, dimudahkan. Akhirnya umat Nabi tidak merasa sakit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita umpamanya lau ra'aitum kalau saja kalian itu tahu apa yang terjadi setelah kematian, la baghattum tulul amal wa hubbud dunya. La ra'aitum, kalau saja kalian tahu al-ajal, tentang kematian, wa masirahu, dan perjalanan yang begitu dahsyat, tidak cukup 1 tahun 2 tahun, panjang orang mengalami atau menjalani setelah kematian. Ada barzah, ada ba'ats, itu ba'ats, kebangkitan itu bukan sebentar. Kemudian ada mahsyar, tidak sebentar. Ada mizan, ada hisab. Ternyata Nabi SAW memperhatikan itu semua, sampai amal-amal umatnya waktu di mizan. Saya lanjutkan tadi, la ra'aitumul ajal wa masirahu laqadtum hubbad dunya wa tulul amal, kata Nabi SAW. Kalau saja ba'du salihin yang mengatakan tentang Nabi, ba'du salihin, ba'du salaf mengatakan, kalau saja kamu tahu tentang apa yang terjadi, tentang kematian dan selanjutnya, kalian akan benci itu, senang dengan dunia. Tidak akan ada itu. Kalau kalian berpikir, kalau Anda tahu dan mengerti tentang kematian, pasti Anda tidak ingin muluk-muluk
pingin cita-cita punya ini, pingin itu, macam-macam gak ada. Dan hubud dunia juga tidak ada lagi. Masya Allah, masyarul hadirin. Oleh karena itu, yang paling disenangi ketika la tuhassu sakaratul maut, tidak dirasa oleh sakaratul mautnya oleh orang mukmin, orang yang beriman, karena imannya itu yang menutupi dari rasa ketakutan, maka dia cepat-cepat untuk bertemu dengan Allah. Makanya ada seorang saleh, ya kalau sudah mati itu pasti dia ingin cepat untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Kalau orang mukmin, ya, kalau orang saleh ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun cepat-cepat untuk menyambut, untuk menyongsong dia. Dengan cara apa? Allah bebaskan dari sakitnya, Allah bikin senyum, Allah bikin bahagia, Allah bikin ringan, sampai jenazahnya jalannya itu cepat. Terus sekarang ini cepat, ya, iya pakai ambulan cepat, bukan begitu. Nah, saking dibuat cepatnya, masya Allah. Waman dari halika Allah, kalau dia tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin melihat dia. Jangankan lihat ya, jangankan memberi pertolongan, melihat pun sudah nak. Ya. Apalagi orang-orang yang kafir, alhamdulillah kita syukur dijadikan oleh Allah SWT orang yang beriman, orang muslimun, mukminun, dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja ini, masya Allah, tidak kita terima atau kita tidak mendapatkan anugerah Allah yang besar ini, maka apa jadinya nanti? Orang Islam sama, orang kafir sama memang. Anda makan sama, minum sama, tidur sama, pakaian sama, ya, jalan, gerak, tidur pun sama, semuanya hampir sama. Yang membedakan adalah iman, Islam, hidayah. Karena kita sabaqat lanal hidayah, lahadat alainal inayah, wa sabaqat alainal hidayah. Yang mendahulukan, ya, yang menjadikan perbedaan antara kita dengan orang kafir, karena kita sudah diawali, diperhatikan oleh Allah, didahului dengan pengawasan Allah, perhatian Allah, pertolongan Allah. Itulah yang pertama. Kedua, karena sudah didahului oleh hidayah Allah, sudah tertulis, tercatat, kita orang-orang yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu ini kita jaga. Kalau saja kita hidup di lingkungan, ya, di golongan, di kelompok orang-orang kafir, non muslim, umpama kita hidup di Cina, ya, di Korea, Thailand, apalagi Korea Utara, atau di Eropa, atau di Amerika, atau di Amerika Latin, di Amerika Selatan, yang mereka tidak ada orang-orang Islamnya, lingkungannya orang-orang kafir, mungkin saja kita tidak mengenal Islam, bahkan kita menjadi pembenci-pembenci dan pemusuh Islam, dan sangat tidak akan pernah simpati dengan Islam. Tapi alhamdulillah kita dari lingkungan, dari keluarga, dari keturunan orang-orang Islam. Tinggal kita menjaga keislaman kita, kemudian kita jaga untuk anak-anak kita dan keluarga kita sampai keturunan-keturunan berikutnya, supaya Islamnya tetap. Satu waktu Sayyidatina Aisyah mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Sayyidatina Aisyah sendiri, ya, pernah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami takut tentang kematian. Ya, tentang kematian. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza hadara al-maut busyira bi rahmatihi wa habba liqa Allah wa habba Allah liqa'ah.
Orang mukmin ketika datang kematiannya, sudah datang kematian ini, maka Allah berikan kabar, dia dikasih kabar gembira. Nah, sebelum mati pun dikasih kabar. Kadang-kadang diperlihatkan tempatnya, ada di tempat surga, rumahnya, ya, bakal apa, kediamannya dia. Itu aja sampai orang diperlihatkan tentang surga dan isinya, diberi rahmat, diberi tahu, diberi kabar-kabar gembira dengan rahmat Allah, saking senangnya. Sampai ada bidadari yang datang menghampiri dia. Ya, siapa Anda? Saya adalah bidadari yang ingin menghibur Anda, yang siap untuk mendampingi Anda, yang siap melayani Anda. Oh, jangan sekarang. Sekarang ini waktu di dunia masih berlaku syariat. Ya, dia tidak mau. Ini orang wali. Kalau kita nggak tahu ya, mungkin iya kan, sekarang aja, nggak usah lama-lama, belum mati. Alhamdulillah. Ya, begitu. Saking diberi kabar gembiranya, dia matinya senyum. Senyumnya itu karena ada sesuatu. Mungkin kakeknya datang, mungkin gurunya datang, mungkin Nabi datang, mungkin keluarga Rasul SAW dari kakek-kakeknya datang menjemput untuk membantu dan menuntun waktu sakaratul maut. Apalagi ya, kita punya guru yang mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Habib Al-Dr. Habib Abdullah. Saya telah mendapatkan laporan dan saya secara langsung mendengar dari keluarga-keluarga, dari alumni yang sudah wafat, rata-rata ini dari kenikmatan kita, syukur yang kita terima dari Allah SWT. Apa? Setiap alumni yang meninggal, ya, murid daripada Imam Muhammad Al-Qutub Sayyidina Al-Qadir Abdul Qadir bin Ahmad Lugi, ada keistimewaan. Detik-detik, kadang-kadang beberapa menit sampai 5-10 menit itu yang mulia datang. Kalau nggak bicara kepada istrinya, kepada anaknya atau pendampingnya, dia tidak sadar, ya, seolah-olah mengatakan ini yang mulia datang, ini yang mulia datang, siapkan tempat, siapkan hidangan. Dia tidak sadar ada 30 orang yang sudah saya terima berita semacam itu. Ya, ini yang mulia datang, ini datang. Ini tanggung jawab guru, ini daripada keistimewaan guru. Seorang arifillah, wali min auliyaillah pasti akan memantau murid-muridnya dan bisa menuntun murid-muridnya dan menjaga murid-muridnya jangan sampai mereka mati kafir, mati suul khatimah. Ini keistimewaan daripada kita punya guru aulia sholihin. Ya, ada sampai diantaranya yang saya sholati, ya, sudah mulai mu'alim bin hafid, mu'alim bin yati, mu'alim Abdul Mu'aid, mu'alim Abdul Hadi, mu'alim, pokoknya banyak lah. Ada murid-murid yang di Jakarta juga begitu. Dia ngomong sama istrinya, ini yang mulia datang. Sampai dia dibawakan 2 apel oleh yang mulia. Dibawakan apel, 2 apel kanan kiri di tangan beliau. Akhirnya dia pilih tangan yang kanan. Apa jawab beliau? Alhamdulillah, ya, benar pilihanmu. Tangan apel yang kamu, tangan kanan, apel yang di tangan kanan saya kamu ambil, itu adalah bekas dari apa yang dipegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini anak, ya, waktu ada di pondok sering membaca qasidah, termasuk sering membaca burdah. Akhirnya suruh baca burdah, itu lagi burdah. Baca burdah, ini seperti bicara loh. Dan ini nyata asli. Tanya bisa ke keluarganya, ada masih hidup. Dia baca burdah, setelah itu meninggal. Insya Allah alangkah mulianya dan senangnya
ketika mati dalam keadaan demikian. Itu orang wali-wali saja meminta kepada Allah, dan orang soleh, ulama meminta kepada Allah untuk setiap waktu, bukan sekali 2 kali, minta setiap waktu, minta untuk mati husnul khatimah. Itu para aulia. Kita kapan minta itu? Yang kita minta umpama sekarang ini uang cukup kekayaan dan kekayaan dunia dan dunia. Tidak ada terlintas, ya Allah matikan saya dalam keadaan iman, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kekurangan kita. Masyarul hadirin wal hadirat. Kemudian saya lanjut tinggal sedikit hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Sayyidatina Aisyah tadi, Nabi menjawab ketakutan, kekhawatiran lah kalau dibilangnya kekhawatiran Sayyidatina Aisyah, dibantu dan dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina idza adarul mautu busyira bi rahmatihi busyira bi rahmatillahi fa'aba lika Allah busyira bi rahmatihi, kalau busyira bi rahmati fa'aba lika ya busyira bi rahmatillahi ta'ala fa'aba likahu fa'aba likahu wa innal kafira idza hadara al-mautu, kalau orang kafir mati busyira bi'adabihi, ya busyira bi'adabihi, kalau orang kafir diberitahu oleh Allah tentang azabnya dia, tentang siksaan hukuman dia, tentang tempatnya dia. Jadi makanya orang kafir apa? Mereka matinya dalam ketakutan, nggak ada mati dengan tenang, itu nggak ada sebenarnya. Keliru besar. Matinya dalam ketakutan, kebingungan. Datang malaikat sudah takut ya. Mungkin juga diberitahu tentang tempatnya dia azabnya. Masya Allah. Ada yang matinya tadinya di tempat ranjang, kemudian masuk ke kolom ranjang. Ada. Begitulah orang-orang kafir. Jika orang nyebut orang kafir nanti harus diganti non muslim. Nah ini ya kekeliruannya. Ini seolah-olah kita untuk mengimbangi atau untuk toleransi atau untuk tidak menurut perasaan, menjaga perasaan sama orang kafir. Seolah-olah kalau orang kafir jangan sebut-sebut orang kafir, kalau bisa non muslim saja. Ya, akhirnya perlu nanti ayat Al-Quran diganti. Ya ayyuhalladzina non muslim. Ini repot. Ya, inilah seolah-olah mereka lebih hebat. Ya, seolah-olah mereka lebih alim, lebih dahsyat ilmunya, dan seberapa jauh keilmuannya, kesuciannya, kemuliaannya, ketinggiannya, derajatnya, makomnya, berani mau merubah-rubah ayat-ayat Allah. Oh, tidak merubah, itu hanya untuk toleransi, untuk menjaga perasaan-perasaan. Allah menurunkan tanpa harus menjaga perasaan orang-orang kafir. Nabi pun membaca, tidak harus menunggu menjaga perasaan-perasaan orang-orang kafir. Ulama-ulama pun kalau sudah ya ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhalladzina kafaru umpamanya, atau qul ya ayyuhal kafirun, ya kenapa sebut kok repot. Memang kalau kita mengatakan di depan dia ya kafir, ya munafik, ya Yahudi, ya itu tidak boleh. Ini ada perbedaan.